Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Miftah dalam pelajaran Geografi SMA 5. Nah, kita masuk ke semester 2. Nah, sekarang kita bahas tentang topik semester 2 kelas 11, yaitu kependudukan atau population. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikan aku pemahaman yang baik dan tambahkan aku ilmu pengetahuan. Dalam topik kependudukan, suara Bapak kedengeran ya. Kependudukan yang penting adalah data kependuduk. Nah, apa pentingnya kita bahas kependudukan? Ujung-ujungnya adalah kebijakan pemerintah, ya. Pemerintah mengambil kebijakan apa untuk penduduk wilayahnya. Ya, kalau wilayahnya provinsi, ya penduduk provinsinya mau diapain nih? Apakah mau dibikin produktif? Apakah mau dibikin jadi konsumen? Apakah mau dibikin nganggur? Ya, itu kebijakan pemerintah. Kalau udah negara, ya berarti negara. Jadi kita mempelajari pelajaran-pelajaran geografi ini hanya sebagai bekal kita kalau suatu saat kalian menjadi pemimpin suatu wilayah, pemimpin negara ya. Nah, data penduduk yang diperlukan adalah sensus, survei, dan registrasi. Nah, sensus itu mendata seluruh penduduk. Nanti kalian pelajari lebih lanjut, de facto, de jure, nanti ada householder, ada kanvaser. Nah, Bapak tidak membahas lebih jauh di sana ya. Yang Bapak ingin beritahu sedikit adalah sensus itu adalah seluruh penduduk atau hampir seluruh didata ya. Hampir seluruh. Ada misalkan ada 1000 orang, ya berarti ya paling kan 1000 orang atau 900 orang itu didata ya. Kalau survei ini adalah sebagian. Biasa kalau Bapak tanya sebagian itu dari 100 berapa sebagiannya? Lalu menjawabnya 50. Nah, sebagian itu yang namanya sebagian bukan setengah ya. Sebagian itu ya bisa jadi dari 100 ya diambil 10. Dari 100 yang diambil 25. Nah, itu sebagian. Ya, bukan setengah. Kalau setengah sih nggak apa-apa. Sebagian juga ya. Setengah sebagian juga. Tapi tidak harus 50%. Nah, kalau 50% setengah. Nah, artinya survei ini semakin banyak, semakin bagus. Semakin kecil kesalahannya karena yang disurvei banyak. Tapi namanya survei ya sedikit juga nggak apa-apa ya. Nah, registrasi kalian udah paham ya. Registrasi kartu, registrasi sekolah, registrasi itu kalian melaporkan diri. Apa pentingnya registrasi? Ketika ada yang meninggal harus didata. Kalau tidak nanti tanggung jawab dan hak-haknya dia akan terus dilayani oleh pemerintah padahal orangnya sudah tidak ada. Atau ada yang lahiran harus diregistrasi. Kalau enggak nanti hak dan kewajiban si anak tersebut tidak terdata. Kasihan bayinya, bisa jadi kasihan orang tuanya. Nah, itu sensus, survei, dan registrasi. Kalian pelajari lebih jauh lagi. Setelah itu data pendudukan olah data. Olah data nanti diklasifikasikan. Data itu diklasifikasikan. Yang paling penting adalah klasifikasi secara biologis, sosial, ekonomi, dan geografis. Nah, ini kan pelajaran geografis, kok klasifikasi geografis lagi ya? Geografis itu secara keseluruhannya. Dalam hal ini geografi itu adalah wilayah ya. Dia masuk ada penduduk si Joni ini dia orang Bandung atau orang Jakarta, diklasifikasikan dia orang Bandung. Atau si Rina ini orang Jakarta atau orang Bekasi, orang Jakarta atau orang Bogor. Diklasifikasikan. Ternyata lebih banyak penduduk di Jakarta. Di Bogor itu lebih sedikit sekian persen, di Bekasi sekian persen. Nah, itu pengklasifikasi secara wilayah ya, geografis. Secara biologis, nah kita bahas ini biologis. Tugas kalian, ya perhatikan tugas kalian. Tugas kalian adalah mencari data penduduk yang sudah ada ya, sudah ada. Satu anak
satu provinsi. Nanti Bapak kasih urutan provinsinya ya. Kalian klasifikasikan atau kalian cari data pendudukan secara biologis. Apa itu biologis? Biologis itu datanya berbentuknya usia dan jenis kelamin. Nah, ini namanya secara biologis. Data penduduk nanti diklasifikasikan, nanti sudah ada kita cari masalahnya apa nih. Oh, ternyata nggak ada masalah. Oh, pasti ada masalah. Kalau tidak ada masalah, itu masalah ya. Nah, kita harus mengetahui sebuah masalah. Kalau tidak mengetahui nggak ada masalah nih, berarti si penganalisanya itu bermasalah. Dia tidak bisa menganalisa sebuah data. Nah, masalah itu nanti diambil kebijakan. Misalkan, oh kelahiran kita kecil, masalah nggak? Masalah, nanti suatu saat penduduknya jadi berkurang. Oh kelahiran kita banyak, masalah nggak? Banyak, masalah juga. Nanti suatu saat kependudukannya jadi kebanyakan. Nah, itu sebuah masalah. Mau sedikit masalah, mau banyak masalah. Oh pendudukan kita sudah merata di daerah dan juga Jakarta, masalah nggak? Masalah. Nah, nanti tidak ada sektor-sektor yang dia butuh percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan harus merata sekali bagus, merata sekali nggak bagus, tidak merata terlalu jomplang juga tidak bagus. Oh ekonomi kita ada yang kaya, ada yang miskin, hampir merata, bagus gitu ya. Tapi tidak bagus juga, nanti nggak ada yang kerja kalau semuanya kaya, gitu kan? Itu jadi masalah juga ya. Nah, pokoknya harus dicari masalah. Nah, masalahnya akan diambil kebijakan pemerintah. Secara kita hanya belajar, kita tidak mengambil kebijakan. Kita hanya mengetahui. Nah, intinya kalian belajar geografi suatu saat kalian menjadi pemimpin. Nah, kalian paham tuh ngambil kebijakannya gimana. Ya. Oh, harga bawang mahal. Kebijakannya gimana? Nah, kebijakannya yang paling gampang sih impor gitu. Jangan yang paling gampang, kalian cari yang menenangkan negara ini. Jangan jadi bangsa pengimpor mulu. Gitu ya. Nah, ini kalian tugasnya adalah mencari usia dan jenis kelamin suatu provinsi. Usia nanti dalam kedua ini, usia dan piramida sama dengan ini piramida ya. Usia dan jenis kelamin tergambar dalam piramida penduduk. Piramida penduduk. Nanti kalian pelajari piramida. Dalam piramida penduduk, ini usia laki-laki dan perempuan. Nah, ini terbagi dalam 3 kategori, yang bawah, menengah, dan atas. Nah, ini usia tua, usia muda, dan usia anak-anak ya. Nah, ini dewasa. Produktif. Nah, ini muda. Usia muda dan usia tua itu tidak produktif. Non produktif. Nah, tugas kalian mencari data usia penduduk, lalu pause dulu ya. Nah, Bapak lanjutin. Dalam tugas kalian menghitung data penduduk sesuai yang kalian dapati ya. Nah, jadi data penduduknya itu kalian mencari di satu provinsi, laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa. Kalian mencari data satu provinsi. Oh, laki-lakinya ada 1.400.000 orang manusia. Perempuannya ada 1.500.000 manusia. Nah, kalian bagi laki-laki per perempuan kali 100. Apa yang dibagi? Yang dibagi tidak semuanya. Kalian bagi yang hanya usia produktif. Nah, hanya usia produktif.
ya. Nanti keluar angkanya misalkan 112. Nah, misalkan ya. Artinya kalian artikan apa arti angka itu, artinya apa. Nah, artinya apa, kalian belajar mandiri mencari tahu. Bapak bisa kasih tahu sekarang, tapi Bapak ingin kalian aktif. Misalkan angkanya 150, misalkan angkanya 98, apa artinya? Artinya apa gitu. Pertama kalian cari data, setelah cari data kalian hitung, setelah kalian hitung kalian artikan arti angka tersebut. Yang kedua, kalian cari data, kalian cari usia mudanya berapa, usia produktifnya berapa, usia tuanya berapa. Sama nih, usianya. Kalau ini ngomongin laki-laki perempuan, jumlahnya misalkan 3 juta. 3 juta itu terbagi 1.500.000 laki-laki, 1.500.000 perempuan. Nah, ini dari segi jenis kelamin. Dari segi usia, misalkan 1 juta produktif, 5 juta, misalkan 2 juta produktif, 1.500.000 usia tua, 500.000 muda. Nah ini kalian secara usia. Nanti kalian hitung usia tua ditambah usia muda dibagi usia yang produktif. Nah hasilnya misalkan angkanya 20, misalkan angkanya 20. Nah apa artinya? Kalau kalian lebih ingin lebih paham, kalian cari tahu, kalian pelajari dari YouTube lain. Nah, materi ini hanya memberikan gambaran secara umum. Pertama, kependudukan itu penting buat mengambil kebijakan sebuah negara. Penduduknya banyak, ngasih makannya banyak. Ngasih makan itu bukan berarti secara gratis. Ngasih makan itu menyediakan makanan pangan, menyediakan beras, menyediakan daging. Lalu setelah datanya sudah ada, datanya diolah. Yang pertama secara biologis, jenis kelamin dan juga usia. Kalian cari di YouTube lain, kata kuncinya sex ratio dan dependency ratio. Nah, ini kalian cari kata kuncinya itu. Sekian aja video Bapak kali ini. Pembahasan kita hari ini adalah sex ratio, dependency ratio. Kalian cari data penduduk provinsi masing-masing. Kalian lihat berapa laki-laki perempuannya, kalian hitung. Kalian lihat usia tua, muda, dan produktifnya, kalian hitung. Yang keempat, kalian artikan angka yang kalian dapat. Tuliskan di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar video ini di Classroom. Itu aja yang Bapak ingin sampaikan. Kalau kalian ingin bertanya, silahkan tanya di komentar absensi ya. Ingat ya, perhatikan ya. Jawaban kalian, tugas kalian tulis di komentar video. Sedangkan kalau ada pertanyaan, tanya di grup WA atau Japri atau di komentar absensi. Sekian aja video Bapak kali ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.